Oke, sekarang Mimin berada di Cikole Jayagiri, Lembang. Minggu, tanggal 19 November tahun 2023, volume 2. Apa itu Senglong? Bab 6951 sampai bab 6955. Gairah Zhou Liangyun yang menggebu-gebu membuat Ye Chen kaget sekaligus takjub. Ternyata ayahku sudah menghitung semuanya dan merencanakan semuanya sendiri. Saat ini, mata Zhou Liangyun penuh dengan kegembiraan, dan dia melanjutkan dengan penuh kegembiraan. Sejak orang tuamu mengalami kecelakaan, aku telah menunggu hari ketika kamu terjebak dalam naga dan naik ke surga. Penantian ini telah terjadi 20 tahun. Hampir 5 tahun yang lalu, Tuan Lai Qinghua dan Tuan Lai pergi ke Yanjing. Saat itu, Tuan Lai berangkat dari Amerika Serikat, dan saya berada di Amerika Serikat, ketika pesawat khusus keluarga Ye mengambil alih berangkat dari Los Angeles. Saya berada di luar pagar di ujung landasan pacu bandara, menyaksikan pesawat terbang ke langit. Pada saat itu saya tahu bahwa saat Anda menjebak naga dan naik ke langit tidak jauh lagi. Setelah Tuan Lai tiba di Yanjing, butuh beberapa tahun dan pembelajaran seumur hidup untuk akhirnya memecahkan dilema Anda di pegunungan Yeling. Saat saya mendengar beritanya, saya begadang sepanjang malam. Keesokan harinya, saya mengambil 9 kitab suci surgawi yang misterius bersama saya, terbang ke Tiongkok, gunakan identitas Zhou Liangyun untuk melamar posisi manajer di Jikingtang, dan tunggu kesempatan yang paling sesuai bagi Anda untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Ye Chen tidak menyangka semua ini akan seperti ini. Dihubungkan bersama, jadi, dia memikirkan sesuatu lagi dan bertanya dengan ragu. Paman Zhou, Tuan Lai berkata bahwa saya jatuh ke dalam situasi longkuan soal karena saya menikah dan menetap di Jinling, tetapi ayah saya sudah lama terbunuh. Bagaimana caranya? Dia menghitung semua ini sebelum saya berumur 8 tahun. Zhou Liangyun berkata dengan ekspresi sedih, Tuan muda, Tuan Lai adalah ahli Feng Shui. Tetapi dia baru mengetahui bahwa Anda berada di beting naga setelah tiba di Yanjing. Saat itu, dia tidak tahu sudah berapa lama kamu terjebak dalam kawanan itu. Setelah mengatakan itu, Zhou Liangyun melanjutkan, Tuan Lai berspekulasi bahwa kamu terjebak dalam kawanan itu setelah kamu menikah. Itu hanya karena, kebetulan kami menemukan Tuan Lai saat itu. Setelah itu, Zhou Liangyun berkata dengan heran, sebenarnya, alasan mengapa ayahmu tahu bahwa kamu terjebak di perairan dangkal bukan karena dia mengetahui hal-hal seperti dewa, tetapi karena ketika saat kamu meninggalkan keluarga Ye dan Yanjing bersama orang tuamu ketika kamu berumur 8 tahun, kamu sudah berada di Bang Naga. Ye Chen bahkan lebih terkejut, ketika aku berumur 8 tahun, aku sudah di Bang Naga, ya? Zhou Liangyun mengangguk dengan berat dan berkata, keputusan orang tuamu untuk meninggalkan Yanjing dan pergi ke Jinling adalah pilihan terakhir. Sama seperti kekalahan Guan Yu di Maicheng, nasib keluargamu yang beranggotakan 3 orang juga berubah sejak saat itu. Dari lonjakan sebelumnya, telah berubah menjadi penurunan tajam. Jadi sejak saat itu, Anda telah terjebak di perairan dangkal sampai Tuan Lai memecahkan situasi untuk Anda. Ye Chen tiba-tiba menyadari, dia sendiri salah memahami garis waktu Tuan Lai Qinghua dan Tuan Lai. Tuan Lai diundang ke Yanjing oleh kakeknya 4 atau 5 tahun yang lalu,
Pada saat itu kebetulan dia dan Xiao Churan menikah. Tuan Lai mengira saat itu keluarga Ye baru saja terjebak di longkuan soal. Padahal saat itu ia sudah terjebak di longkuan soal selama lebih dari 10 tahun. Dia berpikir sejenak, mengingat sesuatu yang penting, dan dengan cepat bertanya kepada Zhou Liangyun, "Paman Zhou, tahukah kamu apa itu Seng Longge? Saya selalu dapat mendengar Seng Longge, tetapi saya tidak tahu apa itu Seng Longge artinya." Zhou Liangyun memandang Ye Chen dan berkata dengan serius, "Tuan muda, pola naga naik adalah takdir unik yang diperlukan untuk jalur naga naik. Data sejarah mengatakan bahwa hanya dengan pola takdir naga naik seseorang dapat memasuki jalur naga naik. Ayahmu dulunya adalah naga sepertimu, tapi dia hanya bisa membuka 9 kata pengantar sutra misterius, dan tidak bisa membuka 9 sutra pengantar misterius surgawi. Karena 9 kata pengantar sutra misterius mengatakan bahwa hanya kehidupan Seng Long hanya dengan membuka 9 kitab suci surgawi yang misterius, dan melangkah ke jalur kenaikan ke naga. Bisakah Anda membuka 9 kitab suci surgawi yang misterius, dan melangkah ke jalur menaiki naga?" Ye Chen bahkan lebih bingung dan bertanya kepadanya, "Paman Zhou, ayah saya adalah Longge. Tetapi dia tidak dapat membuka 9 kitab suci surgawi yang misterius. Saya juga seorang Longge. Mengapa saya bisa membukanya?" Zhou Liangyun menatap Ye Chen dengan cermat dan berkata kata demi kata, "Tuan, kamu bukan Longge, kamu benar-benar Seng Longge. Mengapa?" Ye Chen tidak bertanya "Sie, ayahku jauh lebih baik dariku. Dia bukan Seng Longge. Mengapa aku, seorang yatim piatu yang kehilangan orang tuanya di usia 8 tahun dan menantu yang pernah ditertawakan oleh Quan Jinling, menjadi Seng Longge? Aku tidak mengerti." Zhou Liangyun menghela nafas panjang, dan berkata dengan sedikit tercekat emosi, "Tuan, Anda masih belum tahu apa itu Seng Longge. Seng Longge bukanlah takdir yang dimiliki manusia sejak lahir, tetapi takdir yang diubah hari demi hari. Orang mengatakan bahwa naga melahirkan naga, dan burung phoenix melahirkan seekor burung phoenix. Ayahmu adalah seekor naga, dan takdirmu adalah yang tertinggi. Untuk naik menjadi seekor naga, kamu membutuhkan kedua naga itu untuk bergabung menjadi satu." Berbicara tentang ini, Zhou Liangyun berkata dengan mata merah, "Tuan muda, alasan kenapa kamu menjadi naga yang sedang naik daun adalah karena ayahmu memisahkan nyawanya dan memberikannya kepadamu. Naga ayahmu, ditambah nagamu sendiri, kedua naga itu memberkatimu. Hanya jika kamu berpakaian seperti naga barulah kamu bisa jadilah seperti naga." "Paman Zhou, kamu, apa yang baru saja kamu katakan?" Pada saat ini, seluruh tubuh Ye Chen seperti disambar petir, dan hatinya dipenuhi dengan kekacauan. Dia menangis tanpa sadar, dan bertanya dengan tidak dapat dimengerti, ayahku, mengapa dia ingin menelanjangi pergi nyawanya? Keluarlah padaku." Zhou Liangyun berkata dengan emosi, "Karena ayahmu tahu bahwa meskipun dia Longge, dia tidak bisa menjadi lawan Po King Hui, apalagi lawan dari Tuan Inggris, dan Tuan Inggris pasti akan membunuhnya dan membunuh ibumu." "Membunuhmu?" Jadi ayahmu tahu bahwa dia pasti akan mati. Jadi dia memisahkan takdirnya dan memberikannya kepadamu, dan mengatur semua rute pelarian untukmu.
Aku harap kamu bisa mendapatkannya setelah kamu mencapai kenaikan ke pangkat naga dan melarikan diri dari Dragon Trap. Soal 9 kitab suci surgawi yang misterius. Hanya di masa depan saya akan memiliki kesempatan untuk melawan Tuan heroik itu, entah mati atau memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup. Dia secara alami akan memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Mata Ye Chen saat ini tidak bisa lagi menahan air mata yang mengalir. Dia tidak pernah berpikir bahwa segala sesuatu di belakangnya mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius dan membubung ke langit akan sangat kejam. Ye Chen hatinya sangat berat, karena untuk sesaat, dia sudah kesurupan. Segala sesuatu tentang tahun itu seperti tayangan slide, berubah dengan cepat di otaknya. Orang tuanya, kerabatnya, dan segala sesuatu tentang Jinling terus terbang di depan matanya. Pada saat ini, Zhou Liangyun secara khusus serius. Dia berkata, "Tuan, setelah ayahmu memisahkan nasibnya darimu, dia membawamu dan ibumu ke Jinling. Dia dan ibumu bertekad untuk mati. Dia tahu bahwa dia tidak dapat bersembunyi tanpa perlindungan Longge. Dia ingin gunakan kematiannya sendiri sebagai ganti ditinggalkannya Po Qinghui dan untuk mendapatkan kesempatan bagimu untuk tumbuh dengan aman. Jadi, sejak sebelum orang tuamu membawamu meninggalkan Jinling, kamu sudah ditakdirkan untuk menjadi naga." Pikir Ye Chen kata-kata Lin Waner dan bergumam, pantas saja Waner berkata bahwa ayahku tidak boleh menjadi naga. Kalau tidak, dia tidak akan dibunuh oleh Chang Sengbo. Ternyata dia akan melakukannya. Aku mengupas takdir nagaku dan memberikannya kepadaku. Zhou Liangyun berkata, "Jika Anda melepaskan takdir Anda akan memiliki jalan keluar yang sempit, dan dalam kehidupan itu, tidak ada orang yang berhasil memisahkan takdir Anda dan berhasil memberkatinya kepada orang lain. 1. Untungnya, ayahmu melakukannya." Berbicara tentang ini, Zhou Liangyun menambahkan, "Sebenarnya bukan ayah mertuamu yang secara tidak sengaja memecahkan vas pegas Pot Giok di Jikingtang, tetapi karena 9 misteri di vas pegas Pot Giok, kitab surga telah merasakan nasib nagamu yang sedang naik daun, dan aku harus melepaskan diri dari pot batu giok dan botol pegas untuk mengenali tuannya." Hari itu di ruang VIP, ketika saya membuka kotak botol Yuhuchun, botol itu sudah mulai bergetar. Saya meminta ayah mertuamu untuk mengeluarkannya. Ayah mertuamu mungkin tidak mengeluarkannya, berharap botol itu akan bergetar. Dia patah hati. Karena panik, dia melemparkan botol itu ke tanah. Jadi, bukan karena Anda, Tuan Muda, mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius secara kebetulan, tetapi Anda adalah satu-satunya di dunia yang dapat membuat 9 kitab suci surgawi yang misterius keluar dari botolnya. Saya mengatur ini proses di Aula Jiking untuk mewujudkan semua ini. Tampaknya wajar bagi Anda, dan tidak akan ditemukan oleh siapapun yang peduli. Ye Chen mendengarkan dalam diam, air mata sudah berlinang. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba bertanya, "Paman Zhou, apakah menyakitkan untuk menghilangkan takdirmu?" Zhou Liangyun mengangkat kepalanya dan melihat ke langit-langit. Kabut di mata telah mengembun menjadi air mata, membuat cahaya yang dilihat oleh pupil menjadi kabur dan berbintik-bintik. Setelah sekian lama, dia bergumam, "Memisahkan takdir sendiri adalah hal paling menyakitkan yang pernah kulihat dalam hidupku." Bersambung.